Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Sarasal Isfalana, NPM 2375842. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan apa sih SVM atau Support Vector Machine. Oke, SVM adalah atau Support Vector Machine merupakan salah satu algoritma dalam Supervised Learning yang banyak digunakan dalam dunia machine learning untuk menyelesaikan dua jenis permasalahan utama, yaitu klasifikasi dan regresi. Meskipun SVM dapat digunakan untuk regresi, algoritma ini lebih dikenal dan lebih sering diaplikasikan dalam konteks klasifikasi. Prinsip dasar dari SVM adalah mencari sebuah hyperplane, yaitu bidang atau garis pemisah dalam ruang berdimensi tinggi yang mampu membagi atau memisahkan data ke dalam dua kelas berbeda secara optimal. Yang dimaksud dengan optimal di sini adalah bahwa hyperplane tersebut tidak hanya memisahkan dua kelas, tetapi juga melakukannya dengan jarak atau margin maksimum dari titik data terdekat dari masing-masing kelas yang disebut sebagai support vector. Tujuan dari margin yang maksimal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model ketika dihadapkan dengan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan kata lain, semakin besar margin antara dua kelas, maka semakin kecil kemungkinan model melakukan kesalahan klasifikasi terhadap data baru. Selain itu, SVM juga memiliki kemampuan untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linier dengan cara menggunakan teknik yang disebut kernel trick. Dengan teknik ini, SVM dapat memetakan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi sehingga menjadi lebih mudah dipisahkan secara linier. SVM dikenal sebagai performa yang sangat baik, terutama pada dataset kompleks dan memiliki dimensi yang tinggi, seperti dalam pengenalan wajah, pengklasifikasian teks, dan diagnosis penyakit. Kelebihan lainnya adalah algoritma ini cukup tahan terhadap overfitting, terutama ketika jumlah fitur jauh lebih besar dibandingkan jumlah sampel. Meskipun demikian, pemilihan parameter yang tepat dan pemilihan fungsi kernel yang sesuai tetap menjadi faktor penting dalam mendapatkan hasil yang terbaik dari algoritma ini. Selanjutnya ada komponen utama SVM. Di sini ada komponen utamanya ada tiga, yaitu hyperplane, margin, dan yang terakhir supervector. Oke, saya akan menjelaskan hyperplane. Hyperplane adalah elemen sentral dalam algoritma SVM. Secara sederhana, hyperplane merupakan sebuah bidang pemisah dalam ruang fitur berdimensi tinggi yang berfungsi untuk membedakan data dari dua kelas berbeda. Dalam kasus dua dimensi, hyperplane bisa berupa garis lurus, sedangkan dalam tiga dimensi berbentuk bidang, dan pada dimensi yang lebih tinggi ia disebut dengan hyperplane. Tujuan utama dari SVM adalah menemukan hyperplane yang memisahkan kelas-kelas data dengan sebaik mungkin. Artinya, data dari kelas berbeda berada di sisi yang berlawanan dari hyperplane. Idealnya, hyperplane ini tidak hanya mampu memisahkan kelas dengan benar, tetapi juga memberikan pemisahan yang paling optimal, yakni dengan margin maksimal terhadap data dari dua kelas. Yang kedua, margin. Margin adalah, dalam konteks SVM, jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas. SVM berupaya untuk memaksimalkan margin ini agar pemisahan antar kelas menjadi sejelas mungkin. Dengan kata lain, model akan mencoba memilih hyperplane yang tidak hanya memisahkan kelas data, tetapi juga berada sejauh mungkin dari titik-titik data terdekat dari masing-masing kelas. Semakin besar marginnya, semakin baik generalisasi model terhadap data baru. Karena model tidak terlalu dekat dengan data latih dan data lebih tahan terhadap noise, margin yang lebar membantu mengurangi kemungkinan overfitting dan meningkatkan akurasi prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang ketiga ada support vector. Support vector adalah titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane dan berada di tepi margin. Titik-titik ini yang menentukan posisi dan orientasi hyperplane. Mereka sangat penting karena jika salah satu dari support vector ini diubah atau dihapus, maka posisi hyperplane kemungkinan besar akan berubah. Dalam banyak kasus, sebagian besar data tidak berpengaruh langsung terhadap pembentukan hyperplane.
Hanya titik-titik kritislah yang berada pada batas margin yang memiliki peran sentral. Itulah mengapa disebut support vector. Oleh karena itu, nama support vector machine berasal dari fakta bahwa hanya vektor-vektor pendukung ini yang secara langsung memengaruhi model. Secara keseluruhan, hubungan ketiga komponen ini membentuk inti dari cara kerja SVM. Hyperplane sebagai pemisah utama, margin sebagai ukuran seberapa optimal pemisahan tersebut, dan support vector sebagai fondasi utama dalam menentukan hyperplane yang terbaik. Dengan memahami ketiga komponen ini, kita bisa lebih mudah memahami kekuatan dan kelemahan dari algoritma SVM dalam berbagai aplikasi pembelajaran mesin atau machine learning. Oke, selanjutnya ada intuisi SVM. Support Vector Machine atau SVM merupakan algoritma pembelajaran yang bekerja berdasarkan prinsip mencari batas pemisah atau hyperplane yang paling optimal antara dua kelas data. Intuisi dasar di balik SVM adalah bahwa tidak cukup hanya memisahkan dua kelas data. Tujuannya di sini adalah untuk memisahkannya dengan margin-margin selebar mungkin. Margin di sini adalah jarak dari hyperplane ke titik-titik data terdekat dari masing-masing kelas. Semakin lebar margin tersebut, semakin besar semakin besar kemungkinan bahwa model akan melakukan generalisasi dengan baik. Artinya, dapat mengklasifikasi data baru yang belum pernah dilihat secara akurat. Misalnya di sini ada gambar. Di sini ada dua kelompok data yang digambarkan dalam bidang dua dimensi. Nah, di sini ada banyak kemungkinan garis atau hyperplane yang bisa memisahkan dua kelompok tersebut. Namun, SVM memilih garis terbaik yang memiliki jarak maksimum terhadap titik-titik terdekat dari kedua kelompok. Ini penting, karena apa? Karena model hanya fokus memisahkan tanpa mempertimbangkan margin, bisa jadi terlalu sensitif terhadap data latih dan menghasilkan performa buruk pada data uji atau overfitting. Dengan memaksimalkan margin, SVM berusaha memastikan bahwa model lebih stabil dan dapat bekerja dengan baik di dunia nyata. Oke, selanjutnya ada kernel trick atau solusi untuk data yang tidak linear. Nah, dalam dunia nyata, seringkali data tidak dapat dipisahkan secara linear. Artinya apa? Tidak ada satu garis atau bidang lurus yang bisa memisahkan dua kelas dengan sempurna. Disinilah konsep kernel trick menjadi sangat penting dalam SVM. Kernel trick adalah teknik cerdas yang memungkinkan SVM untuk menangani kasus di mana data tidak dapat dipisahkan secara linear dengan memetakan data ke ruang berdimensi yang lebih tinggi. Bayangkan data dalam bentuk melingkar seperti lingkaran dalam dan luar dalam dimensi 2 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin memisahkan dengan garis lurus, tapi jika data ini dipetakan ke dimensi yang lebih tinggi, maka pemisahan linear bisa dilakukan. Kernel trick memungkinkan pemetaan ini tanpa perlu secara eksplisit menghitung koordinat baru di dimensi yang lebih tinggi, melainkan melalui perhitungan fungsi kernel. Oke, di sini ada 4 kernel trick, ada 4 kernel. Yang pertama ada linear kernel. Linear kernel adalah fungsi kernel yang paling sederhana. Kernel linear digunakan ketika data yang dianalisis sudah terpisah secara linear. Kernel linear cocok ketika terdapat banyak fitur dikarenakan pemetaan ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Tidak benar-benar meningkatkan kinerja, fungsi kernel linear digunakan untuk klasifikasi data linear. Di sini ada gambarnya ya untuk linear kernel. Dan yang kedua adalah kernel polinomial. Kernel polinomial adalah bentuk yang lebih umum dari kernel linear. Dalam machine learning, kernel polinomial adalah fungsi kernel yang cocok untuk digunakan dalam SVM dan kernelisasi lainnya, di mana kernel mewakili kesamaan vektor sampel pelatihan dalam ruang fitur. Kernel polinomial juga cocok untuk memecahkan masalah klasifikasi pada dataset pelatihan yang dinormalisasikan.
Fungsi kernel polinomial merupakan fungsi kernel yang digunakan ketika data tidak terpisah secara linear. Yang ketiga ada kernel RBF. RBF apa sih? RBF adalah Radical Basic Function. Kernel RBF atau juga disebut kernel Gaussian adalah konsep kernel yang paling banyak digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Kernel ini dikenal memiliki performa yang baik dengan parameter tertentu, dan hasil dari pelatihan memiliki nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan kernel lainnya. Fungsi kernel RBF digunakan untuk klasifikasi data non-linear. Yang keempat ada sigmoid kernel. Kernel ini terinspirasi dari fungsi aktivasi dalam jaringan saraf atau neural network. Kadang-kadang digunakan sebagai alternatif, namun tidak sepopuler RBF atau polinomial. Karena apa? Karena performanya bisa lebih bervariasi tergantung konteks datanya. Oke, di sini ada gambar-gambar ya dari linear kernel, RBF kernel, polynomial kernel, dan terakhir sigmoid kernel. Oke, selanjutnya mengapa memilih SVM? Nah, di sini yang pertama adalah efektif untuk data berdimensi tinggi. Mengapa efektif? Salah satu kekuatan utama dari SVM adalah kemampuannya untuk menangani data berdimensi tinggi, yaitu data yang memiliki banyak fitur. Dalam beberapa kasus, seperti pengolahan teks, bioinformatika, atau data genetik, jumlah fitur bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. SVM tetap dapat bekerja secara efisien dalam kondisi ini karena proses pelatihannya berfokus pada titik-titik data paling penting atau support vector. Bukan keseluruhan datanya ya, hal ini menjadikannya tetap efektif tanpa kehilangan performa, bahkan ketika jumlah dimensi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah bekerja dengan baik ketika jumlah fitur lebih banyak daripada jumlah data. Nah, apa sih maksudnya? Dalam banyak aplikasi di dunia nyata, terutama pada bidang medis, genomik, dan teks, kita sering menghadapi situasi di mana jumlah fitur atau variabel jauh lebih besar daripada jumlah sampel atau observasi. SVM sangat cocok untuk kondisi ini. Karena apa? Karena algoritma ini tidak memerlukan banyak data untuk mempelajari pola jika supervektor cukup representatif. Berbeda dengan algoritma lain yang mungkin overfitting dalam skenario seperti itu. SVM dapat tetap menghasilkan model yang generalnya dan akurat. Yang ketiga adalah stabil terhadap outlier. Meskipun SVM secara umum sensitif terhadap outlier karena sifatnya yang bergantung pada margin dan titik-titik data ekstrim atau supervektor. Algoritma ini tetap bisa stabil dan tahan terhadap outlier jika dikonfigurasi dengan benar. Misalnya, dengan memilih kernel yang menyesuaikan parameter regularisasi atau C dan memilih jenis margin yang lembut atau soft margin. SVM mampu menoleransi keberadaan data yang tidak ideal tanpa mengorbankan akurasi model secara keseluruhan. Ini menjadikannya algoritma yang cukup fleksibel dan dapat diandalkan dalam situasi nyata yang penuh ketidaksempurnaan. Oke, lanjut. Di sini ada penerapan SVM. Nah, di sini saya menggunakan data set yang bernama titanic.csv. Nah, di sini ada tabel datasetnya. Nah, pada tabel datasetnya di sini memiliki hampir 12 fitur ya, dari passenger ID, server fight, visit class, name, sex atau gender, age, ship SP, port, ticket, for cabin, and bercat. Nah, di sini ada tipe datanya, jumlah missingnya, contoh nilainya dari misalkan contoh supervised yaitu 01, terus ada gender yaitu male female. Nah, di sini kita akan encode ya karena dia sifatnya kategorial. Ini untuk dataset yang akan kita gunakan untuk penerapan algoritma SVM ini atau super vector machine. Nah, sini saya sudah mendapatkan kodenya.
Nah, di sini kita langkah-langkah umum implementasi pada dataset Titanic, implementasi model support vector machine atau SVM pada kasus klasifikasi seperti prediksi, kelangsungan hidup, penumpang Titanic melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan model yang dihasilkan akurat dan andal. Yang pertama ada yang kita akan mengimport library atau datasetnya terlebih dahulu. Langkah pertama dimulai dengan mengimpor berbagai library yang dibutuhkan. Library seperti Pandas digunakan untuk memproses data dalam bentuk tabel. Scikit-learn digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model machine learning. Seaborn dan Matplotlib Pyplot untuk visualisasi hasil. Dataset Titanic kemudian dimuat menggunakan Federate CSV yang membaca file CSV dan mengubahnya menjadi data frame, struktur data utama dalam Pandas. Yang kedua adalah pra-pemrosesan atau menangani missing value atau encoding data kategorikal. Setelah data dimuat, dilakukan seleksi terhadap kolom-kolom yang relevan, yaitu fitur seperti species, sex, age, ships, parts, fare, dan amber cut, serta target variabel yaitu survived, karena machine learning tidak bisa bekerja langsung dengan data kosong atau teks. Langkah berikutnya adalah menghapus data yang memiliki nilai kosong dengan drop. Nah, selanjutnya dilakukan encoding pada fitur kategorikal seperti sex dan amber cat agar menjadi nilai numerik. Misalnya, seks atau gender diubah menjadi 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Selanjutnya ada amber cat dikodekan menjadi angka 0, 1, dan 2 untuk mewakili pelabuhan keberangkatan untuk S atau Southampton, Cherbourg, dan Queenstown. Yang ketiga adalah split data atau pelatihan dan pengujian. Langkah berikutnya adalah membagi dataset menjadi dua bagian, atau data training atau pelatihan dan data pengujian atau data testing. Pembagian ini penting agar apa? Agar model bisa dilatih pada satu subset data dan kemudian dievaluasi pada subset lainnya untuk melihat seberapa baik model melakukan generalisasi. Fungsi train test explicit digunakan dengan parameter test size yang berarti 20%, data digunakan untuk pengujian, dan 80% untuk pelatihan. Untuk random state atau 40 sama dengan 42 digunakan untuk memastikan hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Yang keempat adalah fitur scaling atau normalisasi data dengan standar scalar. Karena algoritma SVM sensitif terhadap skala nilai fitur, dilakukanlah proses fitur scaling menggunakan standar scalar. Proses ini mengubah setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Data pelatihan atau X-train, di-fit, dan di-transform, sedangkan data pengujian atau X-test hanya ditransform menggunakan parameter yang didapat dari data pelatihan. Ini mencegah kebocoran data atau data leakage. Yang kelima, ada pelatihan model menggunakan SVM. Setelah data siap, model SVM dilatih menggunakan SVC dari scikit-learn. Dalam contoh ini digunakan kernel default, yaitu RBF atau Radial Basis Function, yang merupakan kernel non-linear dan sangat cocok untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Model dilatih dengan memanggil fit menggunakan data pelatihan atau X-train, Y-train, dan kemudian digunakan untuk memprediksi hasil pada data pengujian atau X-test menggunakan predict. Yang terakhir ada evaluasi hasil model. Evaluasi hasil model dilakukan menggunakan beberapa metrik. Pertama, akurasi dihitung dengan akurasi skor untuk melihat persentase prediksi yang benar. Lalu ditampilkan juga classification report yang memberikan rincian metrik evaluasi seperti precision recall. Nah, di sini untuk kodenya ya, untuk prediksi evaluasi yang confusion metric disajikan sebagai tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salahnya berdasarkan kelas sebenarnya dan prediksi model. Terakhir, confusion metric divisualisasikan menggunakan Seaborn heat map agar lebih mudah dianalisis secara visual. Oke, kita tunggu dulu ya, azan.
Oke, lanjut. Kita lanjut ke evaluasi dan visualisasi hasil. Nah, di sini untuk evaluasinya ada nilai akurasi, hasil dari conversion metric, dan insight dari classification report. Oke, kita akan bahas yang pertama ada nilai akurasinya. Di sini kita lihat dari hasil yang ditampilkan, model SVM berhasil mencapai akurasi sebesar 0,8112 atau sekitar 81,12%. Ini berarti bahwa dari seluruh data uji yang digunakan, sebanyak 81% prediksi yang digunakan oleh model sesuai dengan label sebenarnya. Nilai ini tergolong cukup baik untuk kasus klasifikasi biner seperti prediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic. Menunjukkan bahwa model memiliki performa yang layak dalam mengenali pola dari data latih dan mampu menggeneralisasi cukup baik pada data uji. Yang kedua ada hasil dari conversion metric. Nah, conversion metric yang ditampilkan memperlihatkan hasil prediksi model terhadap dua kelas. Nah, di sini ada kelas 0 tidak selamat. Dari total 80 orang, 72 diprediksi benar dan 8 salah diprediksi sebagai selamat. Untuk kelas 1 atau selamat, dari total 63 orang, 44 diprediksi benar, namun 19 salah diprediksi sebagai tidak selamat. Secara visual, metrik ini divisualisasikan menggunakan heatmap dengan intensitas warna yang membantu dalam mengidentifikasi area dengan jumlah prediksi tinggi. Matriks ini memberikan gambaran lebih rinci daripada sekedar akurasi karena memperlihatkan ketidakseimbangan dalam performa antara kelas yang kadang tersembunyi dalam satu nilai akurasi saja. Yang ketiga ada insight ya, dari classification reportnya. Dari classification report kita bisa melihat metrik penting seperti precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Untuk kelas 0 tidak selamat, precision-nya adalah 0,79 dan recall-nya sangat tinggi di angka 0,90. Artinya apa? Di sini model sangat baik dalam mengenali penumpang yang tidak selamat. Namun, untuk kelas 1 atau yang selamat, meskipun precision cukup baik di angka 0,85, recall-nya hanya 0,70. Ini menunjukkan bahwa model masih kesulitan mengenali semua penumpang yang selamat. Terbukti dari 19 kesalahan prediksi di kelas 0. F1 score yang merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall juga menunjukkan ketimpangan performa antara dua kelas, yaitu 0,84 untuk kelas 0 dan 0,77 untuk kelas 1. Namun secara keseluruhan, nilai rata-rata tertimbang atau weighted average untuk F1 score adalah 0,81 yang konsisten dengan nilai akurasinya. Kesimpulan dari evaluasi dan visualisasi ini adalah model SVM dengan kernel RBF menunjukkan performa yang baik secara umum dengan akurasi di atas 80%. Namun, evaluasi lebih mendalam dari confession matrix dan classification report menunjukkan bahwa model sedikit lebih bias terhadap kelas mayoritas, yaitu penumpang dengan yang tidak selamat. Ini merupakan hal umum dalam dataset tidak seimbang. Untuk meningkatkan performa, khususnya dalam mendeteksi penumpang yang selamat, dapat dilakukan optimasi lebih lanjut seperti tuning hyperparameter, penggunaan teknik balancing data, atau mencoba kernel-kernel lainnya. Oke, di sini untuk refleksi, untuk pertanyaan diskusinya, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus Titanic dan bagaimana SVM menemukannya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak seorang penumpang. Oke. Dalam konteks SVM, hyperplane adalah batas pemisah multidimensi yang digunakan untuk membedakan dua kelas, yaitu penumpang yang selamat atau kita simbol 1 dan tidak selamat kita simbolkan dengan 0. Dalam kasus Titanic, setiap penumpang direpresentasikan sebagai titik-titik dalam ruang berdimensi banyak, atau fitur seperti umur, jenis kelamin, kelas tiket,
tarif, dan lain-lainnya. SVM mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelompok data tersebut dan dengan margin terlebar. Yakni apa? Yakni jarak terbaik, jarak maksimum dari titik data terdekat atau support vektor. Algoritma ini tetap bisa stabil dan tahan terhadap outlier. Jika apa? Jika dikonfigurasi dengan benar. Misalnya, dengan memilih kernel yang sesuai, menyesuaikan parameter regularisasi atau C, dan memilih jenis margin yang lembut atau soft margin. SVM mampu menoleransi keberadaan data yang tidak ideal. Oke, selanjutnya yang kedua ada mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM. SVM sangat sensitif terhadap skala fitur. Karena apa? Karena ia bergantung pada jarak antar titik data untuk menentukan margin dan hyperplane. Jika satu fitur atau misalnya tarif tiket atau fare memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar daripada fitur lainnya, misalnya jumlah saudara atau SIP SP, maka fitur tersebut akan mendominasi perhitungan jarak meskipun secara semantik tidak lebih penting. Oleh karena itu, dilakukanlah standarisasi menggunakan standar scalar yang mengubah setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini memastikan semua fitur berada dalam skala yang sebanding dan membuat model bekerja lebih optimal, serta hasil prediksinya lebih akurat. Yang ketiga, apa sih dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Pemilihan fungsi kernel sangat memengaruhi kemampuan SVM dalam memisahkan data. Kernel menentukan bagaimana data diproyeksikan ke ruang berdimensi lebih tinggi agar dipisahkan secara linier. Kernel linier cocok jika data sudah dipisahkan secara langsung. Yang kedua, kernel RBF atau Radial Basis Function seperti yang digunakan dalam kasus ini mampu menangani data yang tidak bisa dipisahkan secara linier di ruang asli dengan membuat pemetaan ke ruang fitur yang lebih kompleks. Selanjutnya, kernel lain seperti polinomial atau sigmoid juga bisa digunakan tergantung bentuk distribusi datanya. Pemilihan kernel yang tepat untuk bisa meningkatkan akurasi dan generalisasi model, sedangkan kernel yang salah bisa menyebabkan overfitting atau underfitting. Yang keempat, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Oke. Dataset Titanic menunjukkan kecenderungan distribusi kelas yang tidak seimbang atau lebih banyak yang tidak selamat daripada selamat. Hal ini apa? Hal ini kenapa bisa terjadi? Bisa menyebabkan model lebih berat atau berat sebelah, yaitu cenderung memprediksi ke kelas mayoritas. Beberapa cara untuk mengatasinya antara lain oversampling data minoritas misalnya dengan smooth atau undersampling data mayoritas. Yang kedua, menggunakan parameter class weights atau balance di dalam SVC agar model memberi bobot lebih pada kelas yang lebih sedikit. Yang ketiga, menggunakan metrik evaluasi seperti F1 score, recall, dan coefficient metric yang lebih adil dalam menilai performa pada data tidak seimbang daripada sekedar akurasi. Yang kelima, apa sih kelebihan dan keterbatasan SVM dibandingkan model lain? Dalam konteks ini ya, oke, yang pertama kelebihan dari SVM. SVM bekerja sangat baik untuk data berdimensi tinggi, seperti pada Titanic yang memiliki banyak fitur dengan skala berbeda. Yang kedua, mampu menangani hubungan nonlinear melalui kernel. Model cukup kuat dan tidak mudah overfitting, terutama ketika jumlah data tidak terlalu besar. Fokus pada support vektor menjadikannya efisiensi dalam banyak kasus keterbatasan SVM. Yang kedua, keterbatasan SVM tidak terlalu efisien untuk data yang sangat besar karena waktu pelatihan meningkatkan seiring bertambahnya data. Yang kedua, sulit diinterpretasikan dibandingkan model seperti decision tree atau logistic regression. Yang ketiga, memerlukan proses scaling dan tuning parameter seperti C, gamma, dan kernel untuk mencapai performa yang optimal. Yang terakhir, tidak selalu unggul dalam data tidak seimbang kecuali dengan penyesuaian khusus. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Super Vector Machine (SVM) adalah algoritma klasifikasi yang efektif, terutama untuk data berdimensi tinggi seperti Titanic.
Seperti dataset yang kami gunakan adalah Titanic, SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas atau selamat dan tidak selamatnya dengan margin maksimal. Dalam penerapannya, pre-processing seperti penanganan missing value, encoding data kategorikal, dan fitur scaling yang sangat penting agar model bekerja dengan optimal. Model SVM dengan kernel RBF berhasil mencapai akurasi 81%, dan dari evaluasi lebih lanjut, dari confusion metric dan classification report, terlihat bahwa model lebih akurat dalam memprediksi penumpang yang tidak selamat. Ketidakseimbangan data memengaruhi performa model terhadap kelas minoritas dan bisa diatasi dengan teknik seperti oversampling atau pengaturan kelas wake. SVM memiliki kelebihan dalam akurasi dan kemampuan menangani data kompleks, namun juga memiliki keterbatasan seperti kebutuhan akan scaling, tuning parameter, dan performa yang menurun pada dataset besar atau tidak seimbang. Secara keseluruhan, SVM adalah pilihan yang kuat untuk klasifikasi, dengan hasil yang menjanjikan bila didukung pre-processing dan evaluasi yang tepat. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.